Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diberi kesempatan untuk ibadah pagi hari ini. Walaupun ibadah tidak seperti biasanya kita lakukan di dalam gedung gereja, tetapi saya percaya kita semua tetap dalam kondisi hati yang selalu rindu dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di setiap hati kami. Ajar kami terus-menerus memiliki hati yang penuh rasa syukur kepada-Mu. Tuntun langkah kami kepada jalan-jalan dan rancangan-Mu atas kami. Apapun yang terjadi, bahwa kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan khotbah dan salam yang disampaikan oleh Bapak Apri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon ampun atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tuhan, banyak hal yang sudah Engkau perbuat untuk hidup kami, tetapi kami sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohon belas kasih-Mu, mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Layakan dan ubah hidup kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita. Buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang hidup memenuhi dan mengalir di dalam hati kita. Mari menyembah Tuhan dan berserah penuh di hadirat Tuhan. Dalamku
hidup kami. Sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami layak beribadah pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Keluarga adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Sesuai dengan tema hari ini, peran orang tua dan anak dalam keluarga. Ketika kita tahu dan memahami bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk belajar arti kebahagiaan dan kebersamaan, maka bisa dikatakan keluarga adalah surga kecil kita. Bercurah selalu.
selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya dan selalu menjadi harapan saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Puji Tuhan kalau kita masih ibadah, meskipun belum bisa ibadah di gereja, masih ibadah secara online. Saya menyampaikan firman Tuhan dari gereja, dan Bapak Ibu bisa beribadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema minggu ini masih berkaitan tentang keluarga. Temanya adalah peran orang tua dan anak dalam keluarga. Ada 3 bagian firman Tuhan nanti yang akan kita bahas, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Kemudian Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Yang ketiga adalah di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 21. Sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, bersyukur kalau kami pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang peran orang tua dan anak dalam keluarga, itu artinya kita akan berbicara tentang 2 hal, ya, dan dipisah satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah peran orang tua kepada anak-anaknya. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Siapa yang dimaksud dengan orang Israel, Saudara? Apakah semua orang Israel? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, di sana ada pesan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Itu artinya sebenarnya yang dimaksud dengan orang Israel adalah orang tua, ya, atau para orang tua yang ada di Israel, Saudara. Jadi perintah Allah ini ditujukan secara khusus kepada para orang tua yang ada di Israel, Saudara. Kemudian Saudara, di dalam ayat yang ke-7 kita akan melihat apa peran orang tua kepada anak-anaknya, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk
saudara. Disinilah letak peran atau tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, saudara. Orang tua di situ dikatakan memiliki peran sebagai pengajar. Orang tua memiliki peran sebagai pendidik kepada anak-anaknya. Orang tua memiliki peran sebagai guru kepada anak-anaknya, saudara. Nah, pertanyaannya adalah pengajaran apa? Yang harus diberikan kepada anak-anaknya, saudara. Kalau kita melihat, saudara, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ini berbicara tentang kurikulum, ini berbicara tentang materi pelajaran yang paling utama yang harus disampaikan orang tua dalam peranannya sebagai pengajar, pendidik, dan guru kepada anak-anaknya, saudara. Pelajaran yang paling utama adalah berkaitan tentang agama, saudara. Berkaitan tentang pelajaran agama, saudara. Berkaitan tentang pelajaran rohani kepada anak-anaknya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, ya, dengarlah hai para orang tua yang ada di Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah pelajaran yang paling utama yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini harus diajarkan berulang-ulang, dikatakan, dan ini harus ditegaskan kepada anak-anak mereka, saudara. Dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan yang mana, saudara? Yang harus diajarkan kepada anak-anak bagi orang Israel pada zaman dulu adalah Allah Israel, Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang telah membawa mereka keluar, saudara, dari perbudakan di Mesir, saudara. Itu adalah Tuhan Allah mereka yang harus terus diajarkan secara turun-menurun kepada generasi-generasi berikutnya, kepada anak mereka dan kepada cucu-cucu mereka, saudara. Apalagi, saudara, bagian ini sebenarnya persiapan untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan kepada mereka, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14, dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, saudara. Di sekeliling, saudara, tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan kepada bangsa Israel, ada bangsa-bangsa lain, saudara. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang menyembah Allah selain Allah Israel, menyembah Allah lain selain Allah Israel, saudara. Itulah sebabnya kemudian firman Tuhan ini penting bagi para orang tua, harus berulang-ulang mengajarkan tentang Tuhan itu Allah kita, Tuhan Israel itu adalah Allah kita, supaya kemudian ketika mereka sampai di tanah perjanjian dan mereka harus hidup dengan bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain, mereka tidak menjadi murtad, saudara, tetapi mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Allah Israel. Atau bahkan, saudara, mereka bisa membawa bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada Allah-Allah lain itu untuk kemudian menyembah Allah mereka, Allah Israel, saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa pada generasi sekarang banyak anak-anak muda yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus? Karena pengajaran
tentang Tuhan itu Allah kita. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ditekankan, tidak pernah diajarkan. Bahkan secara berulang-ulang kepada generasi kita, kepada generasi selanjutnya di bawah kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, saudara. Sehingga Bapak Ibu jangan menyesal kalau kemudian anak atau cucu kita kemudian menyembah Allah yang lain. Kemudian pengajaran yang kedua, saudara, dikatakan ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah Allah kepada para orang tua Israel, saudara, untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya adalah mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi saudara, kenapa di akhir zaman yang ada adalah generasi yang tidak mempedulikan agama? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, akibatnya saudara, karena generasi di akhir zaman adalah generasi yang tidak mempedulikan agama, saudara, sehingga kemudian di sana dikatakan mereka menjadi generasi yang sombong, mereka menjadi generasi yang menjadi hamba uang, dan bahkan di situ dikatakan mereka menjadi generasi yang memberontak terhadap orang tua. Di akhir zaman kemudian dikatakan dalam 2 Timotius 3, saudara, mereka menjadi generasi yang tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, saudara. Dan sebagainya. Bahkan kemudian kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, kenapa di akhir zaman terjadi generasi yang tidak suka beribadah? Karena di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan orang mulai membiasakan diri untuk menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nggak ke gereja itu sudah biasa. Nggak berdoa itu sudah biasa. Nggak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan generasi di akhir zaman, saudara. Kenapa itu terjadi? Kenapa generasi di akhir zaman adalah generasi yang tidak mempedulikan agama? Kenapa di akhir zaman, saudara, terjadi generasi yang tidak suka beribadah? Wajar kalau kemudian di gereja manapun, saudara, ibadah pemuda bukan semakin bertambah, tapi semakin menurun, saudara. Apa yang salah dari semuanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Ulangan
Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8, saudara, tentu ada yang salah. Kenapa kemudian generasi anak dan bahkan cucu kita nanti pada akhir zaman, saudara, mereka tidak mengasihi Tuhan? Karena ini tidak pernah ditanamkan sedari mereka kecil. Orang tua tidak pernah mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Orang tua tidak menteladani, saudara, bagaimana kemudian beribadah, bagaimana kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bagaimana kemudian berdoa, saudara, bagaimana kemudian menanamkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari kepada anak-anaknya, saudara. Ini yang salah, saudara. Kasih dan takut kepada Allah tidak pernah ditanamkan kepada mereka dari mereka kecil. Tidak pernah diajarkan orang tua kepada anak-anak dari mereka kecil, saudara. Hari Minggu tidak pernah kemudian orang tua bangunin anaknya, ayo cepat mandi, pergi ke gereja, ikut sekolah minggu. Tapi kalau hari Senin sampai kemudian hari Sabtu, orang tua rela bangun pagi untuk bangunin anaknya, cepat mandi, sekolah. Bahkan orang tua bisa marah-marah. Kalau kamu nggak sekolah, nanti jadi apa? Kalau kamu nggak sekolah, nanti besar kamu mau jadi apa? Tapi nggak pernah kalau kemudian hari Minggu, ya, anak kemudian nggak ikut sekolah minggu, orang tua berkata, kalau engkau nggak ke gereja, kalau engkau nggak dengar firman Tuhan, kalau engkau nggak ikut sekolah minggu, nanti besar kamu mau jadi apa? Nggak pernah itu dikatakan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mengajarkan agama kepada anak-anak? Dalam bagian tadi sudah dikasih tahu caranya, ya. Di situ dikatakan ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Itu artinya, saudara, mengajarkan agama kepada anak-anak kapanpun. Waktu yang terbaik mengajarkan agama kepada anak-anak itu kapan? Waktu yang terbaik adalah ketika orang tua ada bersama dengan anak. Itulah waktu yang terbaik, saudara. Waktu papa pulang kerja, istirahat sebentar, makan, saudara. Setelah itu kemudian masih ada waktu sebelum tidur, anak-anak belum tidur, saudara, ada di ruang keluarga, ada papa di situ, ada mama, kemudian ada anak-anak. Itulah waktu yang terbaik. Bahkan waktu yang terbaik mungkin papa kerja. Sekarang ada HP, saudara. Kita bisa komunikasi dengan mudah kepada anak-anak kita. Ketika papa sedang istirahat di tempat kerja, saudara, mungkin jam 12, bisa gunakan itu untuk telepon anak.
kemudian bertanya kepada anak saudara, "Nak, sudah makan?" Kemudian, "Nak, sudah berdoa?" Jangan lupa ya berdoa kepada Tuhan. Kemudian saudara dikatakan bagaimana mengajarkan agama kepada anak-anak tadi berkaitan dengan waktu ya. Waktu yang terbaik adalah ketika orang tua ada bersama dengan anak-anak saudara. Kemudian dimanapun. Mengajarkan agama nggak perlu kemudian di sekolah minggu pada hari Minggu saja saudara. Tapi dimanapun orang tua ada bersama dengan anak-anak itu, saudara, orang tua bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada mereka. Nilai-nilai agama dalam pembentukan karakter kepada mereka, saudara. Karena di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ketika ada di rumah, saudara, kemudian dikatakan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ketika kita ada dalam perjalanan dan kita membawa anak-anak dalam perjalanan, saudara, mungkin di mobil, papa sambil nyetir bisa mengajarkan nilai-nilai agama kepada anaknya, saudara. Atau mungkin di kendaraan umum di dalam perjalanan, saudara, bisa mengajarkan nilai-nilai agama, saudara, kepada anak-anak kita, saudara. Bahkan mungkin sambil olahraga pagi, saudara, bisa mengajarkan nilai-nilai agama kepada mereka, saudara. Bahkan di sini dikatakan di rumah, ketika kau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, saudara, sebelum tidur, saudara. Biasanya anak-anak yang masih kecil tidurnya bersama dengan orang tua. Sebelum tidur ajarkan untuk kemudian, "Nak, kita berdoa dulu sebelum tidur. Nah, kita baca firman Tuhan dulu sebelum tidur," saudara. Dan bahkan di sini dikatakan apabila engkau bangun. Saudara, orang zaman sekarang kalau bangun, saudara, bukan lagi berdoa yang dikerjakan. Bukan lagi buka Alkitab yang dikerjakan, saudara, tapi buka HP. Lihat ada pesan enggak di HP itu. WA, lihat Facebook, Instagram, internetan, YouTubean, dan bukan lagi keluarga kumpul kemudian berdoa untuk mendoakan papanya nanti akan berangkat kerja, mamanya usaha online, saudara, didoakan supaya lancar usahanya. Kemudian anak-anak yang pergi sekolah didoakan oleh orang tua, saudara. Udah gak ada lagi fenomena-fenomena seperti ini, saudara. Kalau sudah bangun, rasanya dekat tetapi jauh, saudara. Masih di rumah, mereka masih berkumpul pagi-pagi, tetapi sudah gak ada suara, malah justru komunikasi bukan di antara keluarga, komunikasi dengan orang lain melalui HP, saudara. Sudah langsung usaha melalui HP. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, metodenya kemudian dikatakan bagaimana mengajarkan agama kepada anak-anak kapanpun, dimanapun. Kemudian metodenya diajarkan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini, saudara. Dikatakan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, haruslah juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, saudara. Ya, diikatkan, ada tanda ya di tangan kita, di dahi kita, saudara, pada zaman dulu. Kemudian dikatakan ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu. Ya, di situ dikatakan bahwa pengajaran tentang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, saudara, dikatakan ditulis pada pintu rumahmu, bahkan ditulis pada pintu gerbangmu, saudara. Kalau zaman dulu di rumah orang-orang Kristen, di dinding-dinding, di ruang tamu, saudara, di situ ada tulisan-tulisan rohani, berkatilah rumah ini. Ada
gambar-gambar perjamuan kudus, dan sebagainya, saudara. Bahkan sampai di dalam tempat tidur pun ada kata-kata rohani yang diambil dari firman Tuhan. Berkatilah rumah ini dan sebagainya, saudara. Tapi kalau sekarang, saudara, yang ada di dinding, foto semua, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya bagi kita, saudara, khususnya bagi para orang tua, guru atau pengajar agama yang terbaik itu adalah orang tua. Ya. Rumah atau keluarga kita sebenarnya adalah miniatur gereja. Tumbuh kembang anak. Anak itu nanti dewasa akan menjadi seperti apa? Memiliki karakter yang seperti apa, saudara? Sangat dipengaruhi dengan apa yang diajarkan oleh orang tua. Itulah sebabnya untuk para orang tua jangan pernah lupa peran dan tanggung jawabnya. Saudara, bukan hanya mencukupi makan dan minum anak-anak, bukan hanya mencukupi untuk biaya sekolah mereka, saudara, tetapi peran yang paling utama adalah menjadi pengajar, adalah menjadi pendidik, adalah menjadi guru agama bagi setiap anak-anak kita, saudara. Itulah yang menjadi fondasi yang paling utama ketika anak itu dari kecil sampai kemudian tumbuh, tergantung dari fondasi pengajaran yang diberikan orang tua kepada mereka. Bagian yang kedua, saudara, berbicara tentang peran anak. Itu apa di keluarga? Kalau kita kemudian melihat, saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kemudian Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara, peran dan tanggung jawab anak adalah mentaati orang tuanya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Demikian juga di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, perintah Tuhan kepada anak-anak untuk taat dan mentaati orang tua. Ini adalah peran dan tanggung jawab anak, saudara, adalah mentaati orang tuanya. Bahkan dikatakan di situ di dalam ayat yang pertama dalam Efesus pasal yang ke-6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau dalam terjemahan NIV, New International Version, saudara, dikatakan adalah for this is right. Karena ini adalah benar. Maksudnya adalah mentaati Allah, mentaati orang tua, itu adalah yang benar. Tidak ada agama manapun, saudara, bahkan di luar kekristenan sekalipun, dan tidak ada satu suku bangsa pun dimanapun, saudara. Bahkan kalau di Indonesia, saudara, ada banyak suku yang ada Batak, ada Jawa, saudara, ada kemudian Manado, ada Kalimantan, ada Betawi dan sebagainya, saudara. Tidak ada satu suku bangsa pun, bahkan suku-suku yang ada di Indonesia pun, yang mengajarkan, saudara, kepada anak-anak untuk melawan, untuk memberontak
memberontak terhadap orang tua. Tidak ada, saudara. Semua agama, semua suku memberikan nilai-nilai kepada setiap anak untuk mentaati orang tuanya. Karena itu adalah yang benar. Oh, this is right. Bahkan saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, saudara. Artinya mentaati, menghormati orang tua, itu adalah perintah yang penting bagi anak-anak, saudara. Karena penting, saudara, maka tertulis di dalam hukum Taurat. Keluaran 20 ayat yang ke-12, Ulangan yang ke-5, saudara, ayat yang ke-16. Dalam poin yang ke-5 dalam hukum Taurat, saudara, di situ dikatakan, hormatilah orang tuamu. Dan kemudian ada janji yang menyertai ketika setiap anak-anak mentaati dan menghormati orang tuanya. Ada janji yang menyertai, saudara, bagi setiap anak-anak yang melakukan hukum Taurat itu, bagi setiap anak-anak yang mampu untuk mentaati dan menghormati orang tuanya, saudara. Janjinya bahkan dikatakan, berbahagia panjang umurmu di bumi. Karena penting, saudara, bukan hanya ada janji. Karena perintah itu penting, bahkan ada ancaman bagi anak-anak zaman dahulu yang tidak mentaati dan menghormati orang tuanya. Kita melihat di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-9. Kalau ada anak yang mengutuki orang tuanya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan, saudara, lebih sadis lagi ancaman, saudara, bagi anak-anak yang tidak mentaati dan menghormati orang tuanya pada zaman dahulu. Kalau kita melihat Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21, ya. Kalau ada anak yang degil, dikatakan, kalau ada anak yang membangkang, kalau ada anak yang melawan orang tua, saudara, di situ dikatakan, orang tua kemudian berhak untuk membawa anak itu. Kalau sudah nggak bisa dinasihatin orang tua, saudara, maka orang tua kemudian membawa anak itu kepada para tua-tua kota dan kemudian menceritakan bahwa anaknya adalah anak yang degil, anak yang pembangkang, anak yang nggak menuruti orang tua, anak yang nggak bisa dinasihati, saudara. Maka kemudian dalam bagian itu dikatakan, anak itu kemudian dibawa di luar kota, saudara. Dan semua orang, dikatakan, yang ada di kota itu harus melempari anak itu dengan batu sampai mati. Ini ancaman yang keras, saudara. Karena perintah untuk mentaati dan menghormati orang tua itu begitu penting. Ada janji di situ, dikatakan berbahagia panjang umurmu di bumi, tetapi juga ada ancaman yang akan diberlakukan, saudara, bagi anak-anak yang tidak mentaati dan menghormati orang tua pada zaman dulu. Ancamannya adalah mati dan kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita amini, kita percaya bahwa anak-anak yang ada di GKPI Bajang Mulia Permata adalah anak-anak yang taat dan anak-anak yang menghormati orang tuanya.
Tetapi pertanyaannya saudara, apakah ada batasan ketaatan seorang anak terhadap orang tua? Apakah memang harus taat mutlak? Apapun yang diperintahkan oleh orang tua harus kemudian ditaati oleh seorang anak dengan mutlak? Saudara, ketaatan terhadap orang tua ada batasnya. Hanya ketaatan kepada Allah yang mutlak dan tidak ada batasnya, saudara. Apa batasannya? Batasannya adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ke-20, saudara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Di situ dikatakan taati orang tua dalam segala hal, saudara. Tetapi bagian ini jangan dilepaskan begitu saja. Bagian ini harus digabungkan, saudara, dengan Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada kata di dalam Tuhan. Ya. Apa maksudnya, saudara? Anak harus taat kepada orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kemudian bertentangan dengan firman Tuhan? Anak nggak perlu mentaatinya. Bagaimana kemudian kalau ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk kemudian mencuri? Anak nggak perlu mentaati kalau diperintahkan seperti ini. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan ada batasnya. Ya. Tetapi hormat pada orang tua tidak ada batasnya. Ada seorang pendeta kemudian yang mengatakan ketaatan ada batasnya. Tetapi hormat pada orang tua tidak ada batasnya. Meskipun orang tua memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, anak tidak perlu mentaatinya. Tetapi anak tetap harus menghormati sebagai orang tua. Perintah yang bertentangan tidak perlu ditaati. Tetapi anak tetap harus menghormatinya sebagai orang tuanya, sebagai papanya, sebagai ibunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya khususnya bagi anak-anak saudara, anak-anak muda GKPI Bajang Pria Permata, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Ingat saudara, ada janji yang akan diberikan Tuhan kepada setiap anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya. Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita, bagi orang tua, jangan lupa peran kita sebagai pengajar agama kepada anak-anak. Ini adalah perintah yang paling utama yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini. Jangan pernah abaikan peran kita dan tanggung jawab kita kepada anak-anak untuk mendidik mereka dalam agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter yang harus diajarkan orang tua dari mereka kecil, sehingga tumbuh kembang dan pertumbuhan karakter anak-anak kita menjadi baik. Yang kedua, peran anak. Jangan lupa mentaati dan menghormati orang tua, karena di situ ada janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah setiap kita boleh mengerti dan memahami setiap peran kita masing-masing. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang mengerti peran kami masing-masing di keluarga. Kami sebagai orang tua, ada peran kami sebagai pengajar agama kepada anak-anak kami. Kalau kami sebagai anak Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami bahwa peran kami dan tanggung jawab kami adalah mentaati dan menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Apri. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, keluarga-keluarga di tempat ini diberkati Tuhan dan menjadi keluarga yang menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita dan menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi dan doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Apri. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Pulanglah dari tempat ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih, penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan saat teduh sejenak. Ibadah sudah selesai. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.